Di awal film, kita diperlihatkan Dewi Harnum dan Brahma Kumbara tengah berbahagia atas kelahiran seorang putra pertama setelah kurang lebih 2 tahun mereka menikah. Keduanya tampak begitu senang dan sangat bahagia. Putraku lahir dalam purnama. Mudah-mudahan bisa menerangi alam pikirannya lebih jernih dalam menilai keadaan. Putraku kuberi nama Pangeran Wanapati. Saya sependapat dengan kalian semua bahwa kematian Kakang Sangabaya tidak bisa didiamkan begitu saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini maksud saya mengundang kalian. Kita tetap akan melaksanakan pembalasan. Hanya cara dan korbannya mungkin berbeda. Maka kita akan balas dendam dengan membuat Brahma kehilangan orang yang paling dia cintai. Bersamaan dengan momen bahagia Brahma dan Dewi Harnum, saudara seperguruan Angling Sangabaya yang dahulu pernah Brahma kalahkan hendak membalas dendam kematian kakak seperguruannya itu. Dan bagi kalian yang belum nonton pada episode Brahma melawan Angling Sangabaya, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Saya punya usul untuk menculik putra Sang Prabu. Kita larikan ke timur, ke daerah Kediri. Iya, kita rusak anak itu. Kita didik dia untuk memusuhi keluarganya. Dan kalau bisa, kita arahkan untuk membunuh bapaknya sendiri. Itu benar-benar pembalasan yang sangat menyakitkan. 4 tahun kemudian, Wanapati telah menjadi sosok anak yang sehat. Sejak dini, sang pangeran diajarkan saling berbagi dengan orang lain. Lalu di sisi lain, terlihat pendekar yang ingin menculik Wanapati. Mereka mulai melancarkan aksinya. Mereka mengamati dan mengatur siasat agar tujuan mereka tercapai. Salah seorang di antara kita harus ada yang bisa masuk ke dalam lingkungan istana, supaya rencana ini bisa berjalan mulus. Kau masih pantas untuk bisa mengabdi di istana. Saya? Iya, kamu kan ahli soal kuda Surakala. Jadi, kamu bisa bekerja di dalam sebagai pekatik. Di sana, kamu bisa mempelajari kebiasaan yang dilakukan keluarga raja. Setiap pekan sekali, kamu harus lapor kepadaku. Begitu ada kesempatan, langsung lakukan. Setiap hari akan ada orang kita yang menunggu dekat candi. Baik. Singkat cerita, Surakala berhasil menjadi pekatik kerajaan. Dia setiap hari memainkan seruling yang telah dilampari aji pemikat untuk memancing sang pangeran keluar. Dan singkat cerita, setelah sekian lama berusaha, tiba hari di mana Wanapati tertarik pada suara seruling yang dilampari aji pemikat itu. Ini untuk Tuan. Tuan mau naik kuda? Mau. Kurang ajar. Pekatik baru sudah berani memakai kuda Gusti Gotama. Ini susunya, Gustiano. Gustiano. Tunggu, Pangeran Wanapati? Iya, Gusti. Cari. Baik, Gusti. Dalam selang waktu yang tidak lama, menghilangnya Pangeran Wanapati segera disadari oleh Dewi Harnum dan para emban penjaga. Dengan beberapa saksi bahwa pekatik baru yang telah membawa sang pangeran, Brahma segera bergegas dengan ditemani oleh para punggawa pilihan Madangkara. Mereka pasti sudah mengikuti kamu, Surakala. Jadi? Ya, kita harus membuat jejak berpencar. Biar aku yang membawa anak itu ke Kediri. Kamu ke Ajong Kidul,
Dan kamu titip ke Pajajaran. Baik, Kang. Kita harus membuat jejak sebanyak-banyaknya. Ya, sini. Pulang, saya mau pulang. Dengan cukup cerdik, para penculik itu mengatur siasat agar Brahma dan pasukannya kebingungan mencari jejak mereka. Dan benar saja, ketika Brahma dan pasukannya tiba, mereka sedikit kebingungan membaca jejak kuda yang mereka tinggalkan. Gusti Prabu, mungkin Pekatik dan kedua temannya itu menemui rombongan besar di sini. Banyak sekali jejaknya. Tidak, ini pasti tipuan. Mereka tetap bertiga. Cari ujung-ujung jejak itu, Pancaka. Benar, Gusti Prabu. Tapi mungkin mereka berpencar. Bawa kedua orang temanmu. Ikuti salah satu jejak. Kalian bertiga, ikuti jejak yang lain. Aku akan mengikuti jejak yang lain lagi. Baik, Gusti. Tidak kalah cerdas, Prabu Brahma Kumbara menyadari para penculik itu tetap bertiga. Lalu sang Prabu membagi pasukan menjadi 3 kelompok dan mengejar 3 jejak yang terpencar itu. Kemudian singkat cerita, Brahma berhasil menyusul salah seorang penculik tersebut. Dan karena marah, Brahma langsung menghajar orang tersebut. Ayo berdiri. Cepat katakan, di mana anakku? Sudah aku, Brahma. Itu balasan untuk nyawa Kakang Sangabaya. Aku ampuni kamu. Kalau mau menyerahkan anakku kembali. Akan ku kembalikan anakmu. Kalau kamu bisa mengembalikan nyawa kakak seperguruanku. Biadab. Jangan salahkan aku. Brahma yang begitu murka, dia sampai menggunakan ajian serat jiwa untuk menghabisi musuhnya. Sementara di sisi lain, pasukan Madangkara lainnya juga berhasil menyusul salah seorang penculik. Namun sayang, walau bisa mengalahkannya, mereka tak mendapatkan Pangeran Wanapati bersamanya. Sementara di kelompok yang lain, mereka berhasil menemukan penculik yang membawa sang pangeran. Serahkan anak itu kalau kau ingin selamat. Sombong kalian! Ayo, buktikan! Satu-satunya tinggal Pancaka yang belum muncul. Brahma yang terlambat, dia tidak tahu bahwa anaknya telah dilempar ke jurang oleh sang penculik itu. Beruntung, Wanapati ditolong oleh seorang kakek misterius, sehingga Wanapati selamat tak terluka sedikit pun. Anak ini memiliki prabawa seorang ratu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Orang-orang seperti memperebutkan kamu, nak. Demi keselamatanmu, lebih baik kau kubawa ke tempatku. Wanapati! Wanapati! Kalian harus memperlakukan Wanapati dengan baik. Sebab dia adalah calon muridku yang...
Wanapati diselamatkan oleh seorang kakek sakti mandraguna yang bernama Dangacarya. Dia juga merupakan guru di padepokan yang bernama Linggabuana. Dan singkat cerita, 15 tahun berlalu, Wanapati tumbuh menjadi pemuda gagah, tampan dan mempunyai perangai yang baik. Aku tidak minta dipijit, Wanapati. Bersihkan bilik pusaka perguruan. Sebab sudah lama tidak pernah dibersihkan. Baik, Eyang. Setiap purnama Sidi, Kanda selalu nampak murung. Padahal Kanda Prabu sendiri yang selalu menguatkan hati saya untuk tetap tabah menghadapi segala cobaan hidup ini. Kalau masih hidup, Wanapati pasti sudah besar, Dinda. Dinda yakin Wanapati masih hidup. Sebab kalau sudah meninggal, pasti sebagai seorang ibu, Dinda mendapat firasat. Selama ini, tidak ada pertanda apapun. Dewi Harnum yang memiliki keyakinan bahwa Wanapati anaknya masih hidup membuat Brahma Kumbara memiliki niat untuk kembali mencari Wanapati. Dan di sisi lain terlihat sepasang pendekar golongan hitam. Mereka berkuda mendekati seorang lelaki tua yang sedang bertapa. Aku Roro Centini, wanita yang pernah kau dan kau harus membayar mahal untuk itu. Rupanya kamu, Centini. Aku senang. Kamu masih mengingat peristiwa 20 tahun yang lalu. Lalu aku harus membayar mahal untuk apa? Kamu jangan pura-pura pikun, Arya. Bahkan kamu sempat menangis-nangis sewaktu kutinggalkan. Aku menangis bukan karena keedanan sama kamu, tapi karena aku menyesal tidak tega membunuhmu. Tapi sekarang aku tega. Kecuali kalau kau mau menyerahkan pedang Daruwangi itu kepadaku. Pada akhirnya, kesana juga tujuanmu. Rupanya pedang ciptaanku ini sudah mulai kesohor. Pendekar tua ini bernama Arya Jimbaran. Diceritakan, dahulu Arya Jimbaran adalah pendekar golongan hitam yang terkenal sadis dan sakti mandraguna. Setelah memasuki usia tua, kini dia telah tobat dan ingin menebus semua dosa dengan memberantas kejahatan. Pedang Daruwangi ciptaannya merupakan pedang sakti mandraguna yang kini menjadi rebutan dari semua pendekar. Jangan banyak mulut, Arya. Serbu dia! Para pendekar yang ingin merebut pedang Daruwangi ini mengira bahwa Arya Jimbaran kini telah melemah karena usianya sudah tua. Namun hal itu keliru. Tidak satupun dari pendekar itu yang mampu menandingi Arya Jimbaran. Kalau aku mau, saat ini kalian sudah istirahat di alam baka. Tapi aku bersumpah untuk tidak membunuh lagi kalau tidak kepepet. Kalau kalian penasaran dengan pedang Daruwangi ini, temui aku di Bukit Mawar sebulan lagi. Aku akan menentukan siapa yang pantas untuk mewarisi ilmu dan pedangku. Hiya! Saya melihat Paman Jimbaran dikeroyok oleh orang-orang perguruan tapak dewa dan 2 pendekar aneh. Roro Centini dan pendekar Sedayu. Itu pasti bekas bajak laut yang bernama Bergas Sedayu. Saya mendengar mereka mau kembali bertemu 3 purnama lagi di Lembah Bunga untuk menentukan siapa yang bakal menjadi ahli waris pedang sakti Daruwangi.
Setelah mendengar cerita teman seperguruannya, Pangeran Wanapati ingin sekali menyaksikan kehebatan Arya Jimbaran dan dia memutuskan untuk datang ke tempat perjanjian tersebut. Singkat cerita, hari di mana pertemuan para pendekar itu pun tiba. Terlihat Pangeran Wanapati, ia datang dan mengamati dari kejauhan. Aku menagih janjimu. Berikan pedang Daruwangi itu padaku. Dan hutang piutang kita lunas. Tidak bisa. Aku yang paling berhak. Karena kitab pusaka perguruanku Tapak Dewa. Sudah dia curi. Arya Jimbaran. Aku akan mewariskan pedang ini kepada siapa saja yang mampu mengambilnya dari depanku. Siapapun dia, di samping akan menguasai pedang ini, juga akan mendapatkan rahasia dari seluruh harta bendaku. Termasuk kitab pusaka yang tetap kusimpan di satu tempat. Aku tahu. Kamu mau mengadu kami, sehingga kekuatan musuhmu akan menjadi lemah. Sesudah itu, dengan enteng kamu akan membantai siapapun pemenang di antara kami. Otakmu memang encer, Centini. Tapi sungguh tidak adil kalau aku memberikan pada salah seorang di antara kalian. Walaupun telah menyadari maksud Arya Jimbaran, Centini tetap tak bisa apa-apa selain bertarung. Kemudian pertarungan antara pendekar itu pun terjadi. Mereka semua sangat bernafsu ingin menguasai pedang Daruwangi. Hingga salah satu pendekar iblis dari Argopuro, ia menggunakan ajian andalannya yang mampu merusak konsentrasi musuhnya. Kakang, lepaskan. Melihat Arya Jimbaran terkena serangan, Pangeran Wanapati bergegas mengeluarkan ajian untuk menolong Arya Jimbaran. Rupanya, seruling yang dia bawa dari kecil tidak hanya ia gunakan sebagai alat musik saja, melainkan juga sebagai senjata yang cukup ampuh melawan musuh-musuhnya. Kakek. Kau sudah menolongku, anak muda. Kamu masih mau menolongku sekali lagi? Tolong aku ambilkan air. Aku luka dalam. Hati-hati, Kek. Barangkali tenaga kakek sudah mulai berkurang. Jangan khawatir. Mereka tidak perlu dicemaskan. Selagi Wanapati mengambil air untuknya, Arya Jimbaran ternyata meladeni seluruh pendekar kuat seorang diri. Hanya sesekali dia membuka pedang Daruwangi, dan itu sudah cukup untuk membuat musuh ketar-ketir. Kalau kalian tidak segera meninggalkan tempat ini, aku bersumpah akan membunuh kalian semua. Ternyata kamu ingkar janji. Kamu masih tetap ingin memiliki pedang Daruwangi itu. Sudah terbukti, kalian tidak mampu melindungi pedang ini. Bahkan untuk mendapatkannya pun, kalian tidak mampu. Cepat pergi, sebelum aku berubah pikiran. Ayo! Pedang Daruwangi memang benar luar biasa.
Hanya melihat kilatannya saja sudah membuat sebagian pendekar ketakutan. Kemudian setelah Wanapati kembali dari mencari air, semua pendekar golongan hitam pun telah pergi. Tampaknya Wanapati menyukai sosok Arya Jimbaran. Wanapati, nampaknya kamu sudah kenal sama Arya Jimbaran, ha? Saya baru kenal tadi, Eyang. Dia telah menyelamatkan aku waktu dikeroyok 3 iblis pencabut nyawa. Dia meniup seruling maut yang memekakan telinga, sehingga ketiga iblis yang nyaris membunuhku menjadi kacau. Pada saat itulah aku berhasil membabat mereka semua. Wanapati, jadi kamu membaca kitab Janawakya? Tidak usah takut, Eyang hanya ingin tahu. Maafkan Wanapati, Eyang. Kalau boleh, dia akan kujadikan murid. Dia yang akan mewarisi semua ilmu pedangku dan juga pedang Daruwangi ciptaanku. Itu terserah pada anaknya. Wanapati, kamu mau jadi murid Arya Jimbaran? Mau, Eyang. Pangeran Wanapati yang memang tertarik pada kesaktian Arya Jimbaran, tentu dia mau menjadi murid pendekar sakti mandraguna itu. Dan singkat cerita, Wanapati yang merupakan murid tunggal dari Arya Jimbaran, semua ilmu, jurus dan ajian telah diajarkan kepadanya. Tinggal menunggu waktu pedang Daruwangi diserahkan pada Pangeran Wanapati. Waktuku sudah tidak lama lagi. Aku khawatir tidak akan sampai. Guru, jangan bicara begitu. Kau akan kuwarisi pedang ini. Tapi bebanmu akan berat sekali. Sebab seperti yang pernah kamu lihat, semua pendekar menginginkan pedang wajah bintang ini. Kau akan diburu dan dikejar-kejar, bahkan mungkin dibunuh. Kamu sanggup, anakku? Sanggup, Guru. Di pedang ini, seluruh rahasia harta warisan yang kumiliki berada. Kamu harus mencarinya dan menguraikannya sendiri. Kamu juga harus mencari akal. Bagaimana pedang ini harus tetap menjadi milikmu. Arya Jimbaran merasa bahwa ajalnya akan segera tiba. Dia ingin secepatnya mewariskan pedang Daruwangi dan seluruh ilmunya kepada Wanapati. Guru! Kelihatannya orang-orang Linggabuana tidak suka aku dikubur di tanah mereka. Bakar saja tubuhku, Wanapati, dan sebarkan abunya di hutan belantara supaya menjadi rabuk. Guru, jangan mati dulu. Saya takut sendirian. Kau sudah dewasa, Wanapati. Kau bisa. Secepatnya kau harus pergi dari sini. Sebab banyak orang yang menginginkan warisan. Guru! Guru! Akhirnya Arya Jimbaran menemui ajalnya. Wanapati mematuhi perintah sang guru untuk membakar jasadnya. Kejadian itu diketahui oleh Eyang Dengacarya karena dilaporkan oleh salah seorang muridnya. Wanapati yang tinggal sebatang kara, dia selalu memikirkan pesan gurunya untuk melindungi pedang Daruwangi dan mencari cara agar pedang tersebut selalu menjadi miliknya. Kemudian keesokan harinya, Wanapati berniat ingin berpamitan kepada Eyang Dengacarya. Namun kebetulan di sana orang-orang Linggabuana sedang berkumpul karena menangkap seorang wanita yang dituduh hendak mencuri kitab pusaka padepokan. Terima kasih, Eyang. Sekarang saya mohon diri. Tunggu dulu. Ada peraturan dari perguruan Linggabuana yang harus kamu ketahui. Kamu tidak boleh membawa barang apapun dari tempat ini. Saya hanya membawa abu jenazah dan pedang milik guru. Apapun. Jadi serahkan buntelan dan pedang itu padaku. Maaf, Eyang.
Guru tidak pernah berkata seperti itu. Beliau hanya menyuruh saya supaya cepat pergi kalau beliau sudah meninggal. Dari dulu peraturan kami memang seperti itu. Maaf, saya tidak suka dipaksa seperti ini, Eyang. Saya akan tetap mempertahankan hak saya. Maaf, itu juga yang dipesankan guru sebelum beliau meninggal. Ternyata Eyang Dangacarya diam-diam juga menginginkan pedang Darwangi. Dia membuat-buat aturan agar pedang sakti itu menjadi miliknya. Tak mau haknya diambil, Wanapati melawan dengan kesaktian yang dia miliki. Ilmu menyedot tenaga lawan. Lepaskan! Lepaskan! Ampun, Eyang. Tenaga yang masuk ke dalam tubuh hamba tiba-tiba mendesak untuk disalurkan. Sungguh, hamba bukan ingin pamer apapun. Ternyata Jimbaran telah menurunkan semua ilmunya kepadamu, Wanapati. Baiklah, Eyang. Rupanya para pinisepuh sebenarnya ingin menjalankan peraturan. Terimalah ini. Wah. Hei, anakku! Jangan serahkan! Orang Lingga Buana itu memang licik. Eyang, bolehkah saya mengajukan permintaan untuk imbalan pedang ini? Apa yang kau inginkan, Nak? Bebaskan wanita itu. Dengan berat hati, Wanapati akhirnya menyerahkan pedang Darwangi kepada Eyang Dangacarya. Kemudian sesuai perjanjian, pendekar wanita itu pun dibebaskan. Wanapati kini melakukan perjalanan bersama pendekar wanita tersebut. Lalu ketika keduanya sedang menyantap hewan buruan, terlihat seorang pria mengawasi mereka. Ternyata pria itu adalah anak buah dari Nyai Centini yang memang bertugas untuk mengamati dan mengawasi Wanapati. Dan singkat cerita, saat Wanapati dan murid Durgandini itu sedang di sungai, pendekar wanita itu diam-diam memasukkan racun pada air minum Wanapati. Rupanya pendekar wanita itu juga bermaksud jahat kepada Wanapati. Dari tadi kamu meniup suling terus. Benahi dulu tenggorokanmu, biar lebih merdu. Hei, kamu menangis? Saya teringat guru dan kedua orang tua saya. Kamu telah minum racun, dan hanya aku yang memiliki pemunahnya. Mengapa kamu lakukan itu? Apa salah saya? Salahmu? Karena kamu menjadi murid sejago pedang Jimbaran. Kalau kamu masih tetap ingin hidup, kamu harus tunjukkan di mana gurumu menyimpan harta pusakanya. Saya tidak tahu. Tidak berbeda jauh dari pendekar lainnya, ternyata wanita itu juga menginginkan harta peninggalan Arya Jimbaran. Entah warisan berupa apa yang ditinggalkan Arya Jimbaran, sehingga semua pendekar dari golongan hitam maupun putih semua menginginkan harta warisan tersebut. Kemudian Roro Centini dan pendekar Warda Sedayu muncul. Dia ingin merebut Wanapati dan terjadilah perkelahian. Namun tak berlangsung lama, Dewi Racun itu mampu mengecoh Roro Centini dan melarikan diri. Tahukah kamu bahwa sebenarnya aku mulai jatuh hati kepadamu? Aku kagum pada ketegaranmu. Kenapa tidak kau berikan penawar racunmu pada saya? Kalau kau memang menyenangi saya. Wanapati, aku bisa dibunuh guruku kalau tidak bisa memaksamu mendapatkan pusaka gurumu. Saya harus bagaimana supaya bisa meyakinkan ini? Sungguh, hanya pedang Darwangi itu yang diwariskan guru kepada saya. Dan kamu tahu sendiri, pedang itu sudah kuserahkan kepada Eyang Dangacarya.
Wanapati ternyata juga mewarisi sifat gurunya. Selain sakti mandraguna, Arya Jimbaran dulu juga terkenal sebagai perayu wanita. Tak heran, Dewi Racun yang bernama Sri Banon itu pun terpikat oleh Wanapati. Namun tanpa mereka sadari, ada seorang pendekar wanita lainnya yang tengah menyaksikan mereka bercumbu. Lalu keesokan harinya, Wanapati tetap tidak mau menuruti kemauan Sri Banon untuk mencari pusaka peninggalan Arya Jimbaran. Aku tidak akan memberikan obat pemunah racun yang telah kau telan. Dasar buaya. Kamu keliru, Nini. Bertahun-tahun perutku dilatih menelan berbagai macam racun. Dari bisa ular sendok sampai jamur gelang merah dan bunga rimba hitam. Jadi racun apapun akan kalis dari tubuhku. Racunmu tak akan mampu membunuh diriku. Di sisi lain dekat Sri Banon dan Wanapati sedang bertarung, melintas sebuah kereta yang dikendarai seorang wanita. Kemudian wanita tersebut memotong perkelahian mereka, yang ternyata wanita tersebut adalah putri dari Durgandini yang merupakan guru dari Sri Banon. Ibu akan marah kalau dia sampai mati. Dan kata ibu, perbuatanmu semalam di dalam hutan benar-benar memuakan. Bawa dia ke kereta. Kita bawa dia ke tempat ibu. Dulu katanya guru tidak tertarik dengan pusaka Arya Jimbaran. Bangun. Kakang Bo di depan. Naik. Hati-hati adik Gandari. Kau bisa terpikat oleh rayuannya. Dia boleh coba kalau dia bisa. Kalau matamu masih terus menelanjangi aku, akan kuikat kau di belakang kereta. Maafkan saya, terus terang. Baru kali ini saya melihat wanita secantik Nini. Tidak usah merayuku. Sri Banon mungkin bisa kau rayu begitu, tapi aku tidak. Murid dan guru sama bejatnya. Saya tidak merayu, memang kenyataannya begitu. Masa saya harus mengatakan ini jelek? Padahal kenyataannya sangat cantik. Tidak mau termakan rayuan Wanapati, Gandari lekas menghajar dan menyeret Wanapati dengan kereta. Namun tanpa mereka sadari, ternyata mereka sedang diikuti oleh 3 iblis pencabut nyawa yang dahulu pernah menantang Arya Jimbaran. Pertarungan pun pecah, dan Wanapati yang bebas, sebenarnya dia bisa melarikan diri jika dia mau. Namun, ia memilih untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Wanapati yang melihat Sri Banon dan Gandari terpojok, dia lekas meniup seruling mautnya. Ini dia lakukan untuk mengacaukan 3 iblis pencabut nyawa tersebut. Dan setelah itu, dengan cepat Wanapati menyerang dan berusaha menyerap tenaga dalam dari ketiga iblis tersebut. Dia bisa menyedot tenaga dalam 3 iblis itu. Itu yang dilakukan terhadap Resi-Resi Lingga Buana. Anak itu benar-benar luar biasa. Seluruh tenagaku seperti habis terkuras. Itu salah satu aji milik Jimbaran yang paling ditakuti orang-orang rimba pesilatan.
Tiga pendekar iblis pencabut nyawa lari terbirit-birit oleh kesaktian Wanapati. Kini Wanapati ingin melepaskan diri dari dua pendekar wanita yang selama ini membelenggunya. Saya ingin bebas. Utang piutang kita sudah impas. Kau telah menyelamatkan aku dari pedang Sri Banon. Sekarang aku sudah menyelamatkanmu. Bahkan kalian berdua. Kita tidak perlu berhitung seperti itu. Sekarang ini, kau benar-benar dalam keadaan bahaya. Semua pendekar di tanah Majapahit ini akan memburumu. Mungkin di tempat ibuku, kau bisa sedikit terlindung. Kenapa kalian ingin menyelamatkan saya? Tapi badan saya kotor. Tidak apa-apa. Nanti kalau ada sungai, kau boleh mandi. Kamu akan melihat bunga-bunga mekar di perguruan kami, Wanapati. Jalan. Hiya! Dan film pun bersambung. Saksikan kelanjutan cerita Wanapati episode spesial Brahma Kumbara hanya di Herman Studio. Terima kasih sudah nonton. Salam Herman Studio.